Puji Tuhan. Saya percaya hari ini semua ada sukacita. Datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Saudara pulang juga dengan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi. Kita ini berangkat dari lahir di dunia tidak bawa apa-apa. Pulang kita bawa apa? Iman kita. Perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh biar menguatkan kita. Kalau tadi pagi saya sudah bawakan tentang hati yang murni. Tapi siang ini Tuhan ingin bawakan saya tentang kasih. Lawannya apa? Munafik. Kalau orang tidak mempunyai kasih, pasti punya hati yang munafik. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang munafik. Kalau ada ya bertobat. Puji Tuhan, masih ada kesempatan. Mari kita koreksi firman Tuhan ya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat 9. Paulus menuliskan surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang Yunani yang tinggal di Roma. Saat ini kita pun mendengar firman Tuhan yang ditujukan kepada kita sekalian. Termasuk saya juga, bukan saudara. Karena firman itu pedang bermata dua. Sebelum pada saudara, kepada saya dulu. Saya harus belajar melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ayo baca sama-sama. Roma 12 ayat 9. 1, 2, 3 yang keras. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kasih itu tidak boleh apa? Pura-pura. Saya percaya Paulus menuliskan hal ini. Karena dia tahu jemaat di Roma waktu itu belum mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dia dituliskan tentang dasar-dasar iman Kristen kepada Allah. Kesuciannya, dosa-dosa manusia, keselamatan dalam Kristus, pengudusan dan kehidupan Kristen. Itu yang ditulis di dalam kitab Roma. Ya, kalau dalam kitab Roma di pasal 1 sampai 11 ya, itu tentang doktrin, dan yang pasal 12 sampai 16 itu aplikasi dari doktrin itu ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 sampai 11 itu akhirnya diakhiri satu kesimpulan. Paulus menuliskan dalam Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Oleh Allah dan untuk Allah, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Saya percaya kalau kita tahu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua itu datangnya dari inisiatif Allah mengasihi kita semua. Amin. Dan kita harus kembalikan karena Allah itu sudah mengasihi kita. Seharusnya kita meresponi kasih Allah. Meresponi kasih Allah. Saudara meresponi kasih Allah. Allah itu mengasihi kita tidak pura-pura. Sungguh-sungguh kasihnya sudah dibuktikan. Betul? Betul? Seringkali kasih manusia itu sering pura-pura. Makanya Paulus katakan, hendaklah kasih itu tidak boleh pura-pura. Di luar, tapi di belakang. Mas ya. Itu pura-pura, betul enggak? Tapi sini enggak ada, sini baik-baik. Oh, puji Tuhan. Kasihnya tidak pura-pura. Saya percaya kalau kita saat ini meresponi kasih Allah. Mari kita belajar supaya kasih kita tidak pura-pura. Amin. Saya percaya kasih dikatakan
sebetulnya Paulus itu dikatakan hendaklah. Kata hendaklah itu diharuskan atau cuma imbauan? Imbauan kan? Jadi orang itu mau melakukan, puji Tuhan. Tidak melakukan, puji Tuhan. Hendaklah. Jadi hendaklah itu boleh dibiarkan. Orang itu boleh memilih. Orang itu boleh memilih. Mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama dengan kasih yang pura-pura atau kasih yang sesungguhnya. Itu pilihan Anda semua. Ini yang dimaksud Rasul Paulus, hendaklah. Saya percaya kita harus tahu kalau hendaklah, marilah kita belajar juga. Mari kita tidak memiliki kasih yang tidak pura-pura. Saya percaya kalau kasih yang pura-pura itu ya, dikatakan kasih yang selalu pakai apa? Pakai topeng, saudara. Munafik, bermuka dua. Kalau di hadapan orang itu baik, menyanjung-nyanjung. Wah, hati-hati. Amsal katakan kalau ada orang yang begitu, ya maaf saudara. Selalu menyanjung kita, mesti ada udang di balik rempeyek. Loh, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Ada udang di balik rempeyek. Maaf saudara, saya cerita sedikit. Kalau di Jombang, ya, maaf kami baru awal-awal pindah di Jombang. Kami baru awal-awal pindah di Jombang. Ada seorang ibu itu, memang dia datang ke rumah kami minta doa. Ya, banyak loh, banyak. Tapi di sini enggak ada. Jombang saya cerita. Datang bawa, maaf saudara, bawa pisang, bawa kue. Tapi ada udang di balik rempeyek. Tahu-tahu apa? Wes ngerti ya? Loh ya, tapi puji Tuhan loh. Saya masih ingat satu hari ada ibu itu datang lagi kedua kali, ketiga kali. Ya memang Pak Enok katakan, sudah utang, kita enggak bisa ngutangi seperti apa yang kau minta. Tapi kita bisa memberi sukarela kita. Saudara, kita enggak bisa nolak orang yang mau utang. Tapi kita juga tidak bisa nuruti apa permintaan mereka. Itu prinsip Pak Enok berikan prinsip pada kami. Ya. Sudah beri kemampuanmu supaya dia pulang itu lega. Meskipun tidak dapat apa yang diinginkan. Ya. Utangnya terlalu besar. Maaf Bu, saya masih punya keperluan lain. Saya ada seberapa yang saya punya, mari Ibu terima dengan sukacita. Sudah, jadi kita ya enggak terbeban dengan mereka, mereka juga enggak terbeban dengan kita. Betul? Ya kita beri sekedarnya, apa kemampuan kita. Setelah itu Pak Enok cuma mendoakan, Tuhan berkatono ibu ini. Loh aneh saudara. Saudara tahu-tahu ibu itu rumahnya itu di pinggir jalan di Peterongan. Saudara. Saya ini saksi, memang nyata. Di Peterongan itu jalan lalu lintas kan Surabaya, jalannya jalan besar, tahu-tahu ada truk saudara. Ada truk itu nyelonong masuk rumah ibu itu. Loh betul-betul terjadi dari doa kita mendoakan ibu Tuhan berkatono ibu ini. Supaya dia bisa melunasi uangnya di bank. Katanya rumahnya sertifikatnya ditaruh di bank jadi dia harus bayar setiap bulannya. Tuhan berkati. Loh dijawab loh kalau hamba Tuhan berdoa. Tapi caranya bukan cara kita, caranya Tuhan. Tahu-tahu truk itu masuk. Nah anehnya ibu ini pas yang dia jaga anaknya laki-laki. Dan anaknya laki-laki pas truknya masuk itu loh. Pas anak laki-lakinya ke kamar mandi saudara. Loh luar biasa. Dari kejadian itu ibunya itu datang lagi. Dia cerita, Bu, Pak terima kasih doanya Bapak. Setelah ditabrak truk itu kan ganti rugi yang punya truk. Nah ganti rugi rumahnya dibetulkan. Lah uangnya itu untuk bayar tagihan dari bank itu. Saudara. Saya sampai Pak Henok sampai geleng-geleng kepala.
Tuhan itu dahsyat ya. Kita mengasihi orang yang begitu tuh tidak sia-sia kita berdoa dengan ketulusan hati. Dengan mengasihi. Karena kita tidak bisa membayar utangnya dia. Yang utang dia kok suruh kita bayari. Cuma kita bisa berdoa dengan kasih yang tulus. Akhirnya doa kita dijawab sama Tuhan. Ini kasih kita mendoakan orang juga jangan pura-pura. Kita harus tulus. Bukan pakai cara kita, pakai cara Tuhan. Amin. Ini. Kasih itu memang tidak boleh berpura-pura. Dan tidak boleh munafik. Karena apa? Kasih yang munafik, yang pura-pura itu. Satu kali apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Betul? Iya, kalau saudara mengasihi orang itu cuma pura-pura. Saudara juga akan nanti dikasih keluargamu itu juga pura-pura. Itu saya pelajari memang apa yang kita lakukan tidak tulus. Saudara akan menghasilkan juga buah yang tidak tulus. Mari kita belajar. Rasul Paulus mengingatkan kita. Ya, kita ini harus tahu bahwa Paulus mengatakan hendaklah. Itu berarti bukan paksaan. Jadi pilihan ada di tangan Anda sekali lagi. Saudara mau mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih dari Tuhan. Atau betul-betul kasihnya cuma pura-pura. Ya itu tergantung Anda sekalian. Tapi firman Tuhan saya harus sampaikan. Biar kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati kita. Saya percaya kasih yang bagaimana yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Yaitu kasih yang tanpa syarat. Walaupun, meskipun, aku tetap mengasihi. Ini kasih tanpa syarat. Karena apa? Di Matius pasal 5. Khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara pelajari sampai ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu apa? Sempurna. Kasih kita ini. Tidak main-main. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Saya juga belajar mengasihi mantu saya seperti anak saya. Itu yang saya tanamkan, Pak Enok tanamkan di hati saya. Kalau kamu punya mantu, belajar mengasihi mantumu sungguh-sungguh. Seperti kamu mengasihi anakmu. Kalau sudah anak kita senang dengan mantu kita, dengan pasangannya, kita memberkati dengan tulus. Nanti dia akan berhasil. Betul. Kalau kita dengan tulus, jangan kita suka ngomong di belakang. Oh mantuku gini. Berarti saudara tidak tulus. Berarti saudara juga menjelekkan diri saudara sendiri. Saya belajar. Karena firman ini pedang bermata dua. Saudara, saya percaya kalau kita menabur dengan ketulusan. Anak mantumu juga menganggap kamu sebagai mertua yang baik. Kenapa saya punya prinsip begitu? Karena saya dulu punya mertua, ya maaf saudara. Karena Pak Enok cuma satu orang. Ya. Karena Pak Enok cuma satu orang, jadi saya mantunya cuma satu. Saya ini, ya maaf saudara. Sebetulnya tidak boleh dikatakan ya. Sudah, orangnya sudah tidak ada. Tapi ini suatu pelajaran bagi saya. Sehingga saya katakan, Tuhan, saya besok punya mantu. Saya akan mengasihi mantu-mantu saya. Belajar. Karena saya mengalami hal yang tidak baik. Saya balik keadaan saya. Itu kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kasih itu yang tidak bersyarat. Kasih agape itu datangnya dari Allah. Kalau saudara mau bisa mengasihi, saudara harus kasih itu minta. Kasih itu mengalir dalam hidup kita. Tanpa saudara minta dari Tuhan, tidak bisa kasih itu. Saudara mengasihi, nonsen. Manusia itu egois, betul enggak? Betul enggak? Egois. Siapa di sini enggak egois? Enggak iri hati, enggak dengki, enggak benci. Nonsen, itu manusiawi. Tapi puji Tuhan, kita sudah ditebus oleh darahnya.
Kita sudah diselamatkan. Kita belajar mengasihi. Seperti Tuhan Yesus, saya belajar mengasihi mertua saya. Saya belajar mengasihi suami saya. Dengan apa? Tuhan ingatkan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia di atas kayu salib itu enggak pakai jubah, enggak pakai. Kalau secara Alkitab memang ditulis gambar itu cuma pakai tapi dia itu sebetulnya telanjang. Dipermalukan. Sudah dipermalukan, disalib lagi. Betul? Tapi apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Bapak, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang menjadi dasar saya minta Tuhan, biar kasih-Mu masuk dalam hidupku. Mengalir dalam hidupku. Kalau kita dipenuhi dengan kasih, kita bisa mengasihi sesama. Amin. Meskipun walaupun orang itu menyakitkan, kita belajar. Kasih Yesus ini, minta kasih agape itu masuk dalam hidup kita. Suami istri, begitu juga rumah tangga. Suami istri, tidak gampang saudara. Pasti ada gesekan-gesekan. Kalau tidak ada kasih agape ini, kasih Allah. Saya pun waktu itu pernikahan saya yang kelima, saya mau bercerai. Karena tidak tahan, punya mertua, punya suami yang gitu. Tetapi puji Tuhan, waktu saya konseling dengan hamba Tuhan, saya disadarkan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan dengan apapun, keadaan apapun, masalah apapun. Saya belajar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bisa bayangkan. Kalau waktu itu saya bercerai. Tidak mungkin ada Betani Jombang. Tidak ada Betani Philadelphia. Betani di Balikpapan. Saya melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja. Saat kasih itu mengalir dalam hidup kita. Saudara mau melihat sesuatu yang indah. Di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Dalam gerejamu, mari, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Amin. Seperti kasih yang pura-pura itu, seperti munafik itu, seperti pakai topeng. Kalau main drama, Yunani kuno itu memang pemainnya pakai topeng. Pakai topeng, bermuka dua. Mari di sini jangan ada yang bermuka dua. Tapi biarlah kita mau belajar kasih Allah, kasih agape itu masuk dalam hati kita. Karena kasih agape itu yang membuat kita bisa mengasihi sesamanya dengan tanpa syarat. Amin. Mau? Kurang mantap. Mau mengasihi dengan kasih agape? Sungguhan. Nanti kalau keluar dari gereja ini atau masih di dalam gereja ada orang yang ngomong nyelekit hati. Bisa healing. Tadi firman Tuhan katakan kita harus mengasihi dengan kasih Allah. Kasih agape. Udah tahu, saya suruh bawakan ini habis nurut. Tuhan itu mau kita meresponi kasih Allah. Itu terpancar dalam hidup kita. Amin. Dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari tindakan kita. Meskipun memang mematikan daging ini. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Pikul salib. Menyangkal diri setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari kok pikul salib terus Tuhan. Oh, iya, ini kalau mau jadi muridnya Yesus. Mau jadi mempelainya Kristus. Ya. Saudara, kemarin di Som saya
membawakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua pasti di sini percaya ya Tuhan akan datang kedua kali. Percaya enggak? Tuhan akan datang kedua kali. Tapi waktunya enggak tahu ya. Ya, waktunya cuma Bapak yang di surga yang tahu. Saudara, kita bersiap. Bagaimana kita siap? Kita harus mempersiapkan diri seperti mempelai. Saudara jadi kemanten itu dipersiapkan enggak? Ya, saya katakan ke salon, ya dilulur. Saya katakan dirempelas itu. Loh betul, dirempelas saya bilang. Sebelum didandani jadi gadis yang mempelai pengantin yang cantik, ya dirempelas. Bahasa kasarnya kan dirempelas ya, dilulur, digosoi semuanya biar halus, betul enggak? Nah, kehidupan kita juga secara rohani, cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, hidup kita harus siap dirempelas. Bahasa Perancisnya dirempelas itu apa? Dibersihkan sampai kita tanpa cacat celah. Tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Hati kita yang seperti bejana itu. Kalau bejana itu mau dibentuk dari tanah liat bejana itu pasti dibersihkan dari kerikil-kerikil. Betul ya? Dibersihkan dari pasir-pasir yang enggak bisa membentuk. Karena pasir itu enggak bisa, meskipun kecil loh ya. Kalau di dalam tanah liat itu ada pasir kecil aja, itu membuat bisa retak. Betul? Sampai kecil gitu aja Tuhan itu membersihkan hati kita. Kalau pejunan itu sudah dibentuk, kok bentuknya elek ya, jelek ya, enggak sesuai dengan kehendaknya. Dibanting lagi, dibentuk lagi. Kehidupan kita mengalami proses. Proses. Saya percaya Tuhan itu senang saat saudara mengalami proses. Saudara itu enggak ngomel. Seperti tanah liat itu loh. Kalau tanah liat itu dibanting, istilahnya bahasa Perancisnya dimplok-emplok ya. Terus dibentuk, dibaluskan. Gitu ya. Kalau tanah liat itu bisa berbicara, dia katakan, aduh, sakit. Betul? Dia bisa dibentuk. Kalau kita suka ngomel, menggerutu, Tuhan tidak akan membentuk kita, berhenti Tuhan. Nanti satu kali ujian itu diulang lagi. Kalau ujian kasih itu, mengasihi itu diuji lagi. Bukan dengan orang itu, tapi ketemu orang lain lagi. Yang kita diuji kasih. Ini. Sampai kasih saudara betul-betul tidak pura-pura. Tanpa syarat. Ini Tuhan kita. Mau kita ini dijadikan apa? Mempelai yang kudus disiapkan. Tanpa cacat celah. Saudara siap? Pasukan siap? Sungguhan harus. Tapi bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi karena Roh Allah yang memampukan kita. Saudara, Tuhan itu kalau memberikan ujian, tidak melebihi kekuatan kita. Betul? Sebab itu, biarlah kita itu menyerah. Apa kehendak Tuhan? Bukan menyerah itu asal menyerah terus, wes, tidak kerja apa-apa. Tidak saudara, tetap kerjakan bagian kita. Tetap kerjakan bagian kita, yaitu mengasihi. Amin. Dan kasih itu tidak boleh pura-pura. Seringkali kenapa orang itu bisa pura-pura. Nah kita akan pelajari kenapa orang itu sudah pergi gereja, sudah aktif, ya, jadi Kristen puluhan tahun, ya. Tapi mereka suka hidup dalam kepalsuan.
Contohnya Ananias Safira. Loh dulu waktu uangnya dia kan, waktu jual tanah, Ananias dan Safira gitu. Berani berbohong di hadapan Petrus. Padahal itu uang-uangnya sendiri, betul enggak? Kalau dia ngomong, ini sebagian ya, aku berikan persembahan. Salah enggak? Ya enggak salah, betul enggak? Kalau saudara pelajari. Tapi dia ngomongnya, ini semuanya, tapi wes dikalong dhisik. Tuhan itu bukan karena uangnya, saudara. Tapi poin hati. Sekali lagi poin hati. Jangan sampai kita berhidup ini dalam kepalsuan. Nek iya ya ya, nek tidak katakan tidak. Selebihnya dari bawah si jalan. Jadi kalau ada ABC di EFG tambahannya itu berarti daripada si jalan. Nah iya ya iya. Ya memang aku sih ngomong. Ya, akui aja. Oh Tuhan itu kalau kita ngakui diampuni kok ya. Betul enggak? Kalau tidak ya katakan tidak. Jangan di hadapan orang itu ya, tapi di belakangnya tidak. Di hadapan orang ngomong tidak, di hadapan orang tidak, kalau orang itu tidak ada, dia melakukan. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, orang itu tidak mempunyai kasih yang munafik, yang pura-pura. Kenapa orang itu bisa berpura-pura? Kenapa orang bisa munafik? Yang pertama, dia itu tidak rendah hati. Orang munafik itu tidak rendah hati. Sopo aku iki? Karo ya awakmu. Loh, betul enggak? Orang itu tidak rendah hati, ya. Karena dia itu sering ingin disanjung orang. Ingin dihargai orang. Kepalsuan dibuatnya supaya dihargai orang. Sampai ada orang katakan, apakah ada anak setan kos di dalam gereja? Tidak ada, di sini tidak ada anak setan. Semua anak Tuhan baik-baik. Amin. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh tidak hidup dalam kemunafikan. Kita harus rendah hati. Akui. Tuhan, aku memang dulu kayak gini Tuhan. Sekarang kemarin aku juga masih munafik Tuhan. Ampuni aku. Tuhan ngampuni enggak? Kita bertobat. Hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Orang munafik itu, maaf saudara, tidak rendah hati. Dia ingin disanjung orang, maaf saudara, omongannya besar. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan ini pada akhir zaman ini. Oh masa-masa yang sukar, orang suka membual, ya toh? Ngelihat cecek, ngomong ngelihat apa? Buaya. Loh bisa enggak? Bisa membual. Oh aku tadi ketemu buaya. Oh aku tadi ketemu singa. Padahal tadi dia ketemu kucing. Loh betul enggak? Membual. Kenapa? Kepingin disanjung. Kepingin. Hidupnya dihargai. Tapi orang yang rendah hati. Mari kita perbaiki hidup kita. Biar firman Tuhan ini menjadikan kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini. Kita mau tidak mengasihi dengan kasih yang tidak berpura-pura. Amin. Tidak palsu lagi. Tapi betul-betul kasih yang keluar dari dalam. Yang termurni. Dari hati yang murni. Ini yang Tuhan sukai. Saudara. Kalau enggak ya biasa aja. Kalau orang yang saudara berteman orang yang biasa, yang tulus itu. Enak enggak? Ngomong enak enggak? Betul? Betul? Suami istri kalau betul-betul tulus ngomong itu
Enggak saling menyakitkan, betul enggak? Saya percaya di sini kita mau jadi Kristen yang betul-betul sejati. Amin. 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 Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau rendah hati, mari kita mau dikoreksi firman. Kita mau dikoreksi firman. Kita mau bertobat. Rendah hati di hadapan Allah. Dan rendah hati juga di hadapan manusia. Rendah hati beda dengan minder ya. Beda. Rendah hati itu orang itu omongannya, sikapnya itu tidak muluk-muluk. Betul? Tidak muluk-muluk. Tapi saya percaya kerendahan hati juga disertai dengan orang itu suka terbuka. Apa adanya. Tidak ditambah plus. Kalau hotel itu ada plus-plusnya. Tapi kalau kita ini belajar apa adanya, ya wes ngomong apa adanya. Nah, tidak perlu diomong, ya tidak perlu diomong. Betul? Saya percaya kita menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, saya percaya kalau kita taat di dalam proses pengudusan itu akan terjadi. Karena Roh Kudus membuat hati kita ini betul-betul berbuah roh. Rendah hati itu adalah buah roh. Betul? Rendah hati adalah buah roh dan membuahkan sifat ketaatan. Orang kalau rendah hati bisa taat, bisa setia, bisa tekun. Betul? Saya percaya di sini bisa rendah hati. Jadi tidak munafik lagi. Amin. Saya percaya dengan kerendahan hati ini hanya bisa ditolong, dibantu penolong kita yaitu Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Kita akan berbuah-buah roh. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita tidak sombong lagi. Tetapi kita biarlah rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang yang kedua. Orang itu munafik karena dia tidak suka kebenaran. Suka memutarbalikkan kebenaran. Contohnya siapa? Lucifer. Suka memutarbalikkan kebenaran. Waktu Hawa lagi jalan sendirian di Taman Eden. Iblis mulai godai dengan perkataan. Betul? Semua pohon tidak boleh dimakan buahnya sama Allah. Nah ini. Kadang-kadang kita diuji dengan perkataan yang kadang-kadang menyakitkan kita, mutar balik firman Tuhan. Tapi kita harus belajar menjawab firman Tuhan itu. Tidak boleh emosi. Tapi minta pimpinan Roh Kudus supaya kebenaran itu akan dinyatakan dalam hidup orang itu. Kita tidak usah berdebat, tidak usah bersilat lidah. Karena firman Tuhan katakan tidak ada gunanya. Kita doakan orang itu. Saya percaya kalau orang Kristen yang tidak tahu kebenaran, dia pasti memutar balik kebenaran. Makanya perlu kita tahu kebenaran. Maka carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Matius 6 ayat 31. Maka semua akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Berkat rohani, berkat jasmani ditambahkan kepada kita. Loh, enak enggak? Wis rohani diberkati, jasmani diberkati, luar biasa. Ini Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh beribadah. Ada kebenaran firman Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Janji untuk hidup ini kita dijamin. Hidup yang akan datang kita dijamin. Jadi kita hidup di dunia ini saat kita lagi dijamin. Ada orang kekurangan? Kalau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa 1/10 milik Tuhan. Kalau kita sudah diberkati. Balikkan milik Tuhan. Saudara akan ditambahkan semuanya. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Saya percaya kalau kita suka kebenaran. Orang itu pasti suka baca firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan. Menjadi kesukaannya. Bukan hanya baca tok. Apa baca tok?
hanya baca saja. Tapi dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya orang yang suka kebenaran pasti tidak munafik. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh tidak munafik, tidak bermuka dua. Jangan saudara di sini cuma ngamenkan, ya, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Sampai di luar, haleluya, haleluya. Jangan, tapi di sini tidak ada, baik-baik semua. Puji Tuhan, ya. Saya percaya kalau gereja, di dalam gereja dikhotbahkan tentang hidup suci, hidup kudus, ya, hidup jujur, taat, setia. Tapi kalau di luar masih kembali kepada kehidupannya yang lama, itu baru namanya orang yang tidak melakukan kebenaran. Puji Tuhan, saya percaya kita harus wujudkan kebenaran itu. Kita harus rendah hati, kita harus wujudkan kebenaran itu supaya kasih kita tidak pura-pura. Iya, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini, bukan hanya itu, tapi yang orang munafik itu melihat, yang ketiga, melihat orang lain munafik. Bahasa Perancisnya ikut-ikut. Tapi dia sendiri sebetulnya munafik. Tapi karena melihat orang lain munafik, niru, terus katakan, orang itu iya kok, lakukan ini kok. Padahal dirinya sendiri itu munafik. Tapi karena tidak ada koncoy, istilahnya, tidak ada temannya, nyalakan orang lain, dia ikut-ikut. Tapi di sini tidak ada. Di sini punya kasih yang tidak pura-pura, kasih agape. Amin. Saya percaya sekarang solusinya supaya kita mempunyai kasih agape itu, kasih yang tidak pura-pura. Firman Tuhan tadi katakan apa? Kalau kita sungguh-sungguh kasih tidak berpura-pura, tadi kembali kepada kita harus apa? Ayatnya tadi itu mana? Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Saudara, menjauhi yang jahat itu berarti apa? Membenci yang jahat. Wes ojo ote-ote, istilahnya bahasa Prancisnya. Jangan cawe-cawe orang berbuat jahat terus melok-melok, jangan. Kita harus betul-betul hati ini bersih, hati murni. Ya, saya percaya kalau kita membenci yang jahat, itu Paulus menuliskan jauhilah yang jahat. Saya katakan membencilah yang jahat, bencilah yang jahat. Ya, menjauhi yang jahat, membenci yang jahat itu, ya wes, ojo diote-ote, jangan ditiru-tiru lah. Orang berbuat jahat itu jangan ditiru. Ya, saya percaya. Kalau kita katakan bencilah kejahatan, kita harus jarang benci akan dosa. Amin. Dosa itu memang awalnya nikmat. Betul, nikmat awalnya. Tapi akibatnya ngeri, api neraka. Api neraka. Contohnya apa? Firman Tuhan. Ini saya cuma ngambil contoh sedikit aja. Di firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah marah. Loh, enggak boleh marah. Kalau kan enggak boleh marah gimana? Tapi ada lagi ayat firman Tuhan. Kalau kamu marah, janganlah sampai matahari Mau pilih yang mana? Loh, ini kebenaran. Nah ini kita kalau bisa. Kita benci yang jahat. Belajar kita tidak boleh marah. Tidak gampang kadang-kadang. Betul? Ini pikul salib. Mau marah. Ambil nafas. Saya belajar. Dengan marah ini saya belajar. Waktu saya dulu memang saudara, maaf saudara. Saya ini orangnya gampang tersinggung. Sama suami aja kata-kata itu gampang tersinggung. Gampang marah, gampang emosi.
Jujur. Memang ini dulu saya. Tapi karena saya dibentuk dengan keadaan, situasi mertua sama suami saya. Akhirnya saya cuma mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar enggak kasih Allah mengalir. Sehingga saya jadi orang yang begini ya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau tahun ini tahun Amazing Grace. Saya percaya tahun kasih karunia anugerah Tuhan. Biar kita mau kesempatan ini. Kita buang dosa. Yang paling kecil. Marah itu bisa membuat pertengkaran. Betul? Marah kecil aja bisa buat pertengkaran. Bahkan membuat perceraian dalam rumah tangga. Betul? Sebab itu kita belajar. Saya belajar. Awal-awal saya mau cerai itu cuma awalnya dari tersinggung, amarah, emosi. Begitu saya sadar, saya konseling dengan hamba Tuhan. Saya belajar, mengoreksi diri saya sendiri. Dan Tuhan mulai tegur saya. Kamu lihat berapa jarimu nunjuk suamimu. 2 Tuhan. Sekarang berapa jari nunjuk dirimu. 3 Tuhan. Berarti berapa banyak dosa kita. Salah kita. Nah sekarang solusinya bagaimana Tuhan? Supaya saya tidak gampang marahan. Tidak emosian Tuhan. Tidak gampang tersinggung Tuhan. Saya belajar, saya tanya sama Roh Kudus. Akhirnya Tuhan jawab. Nyanyi. Wah, nyanyi saudara. Belajar nyanyi. Orang lagi emosi nyanyi. Oh. Coba. Loh. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi saya mau belajar melakukan. Dari situ saya belajar enggak gampang tersinggung. Saya belajar nyanyi. Nyanyinya apa? Haleluya. Enggak bisa nyanyi apa-apa. Cuma haleluya. Sudah marah rasanya segunung marahnya. Mau dikeluarkan gitu. Saya nyebut haleluya. Ngomong haleluya enggak keluar dari mulut. Di hati, di perut ini keluar, di dada. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang terjadi? Begitu saya keluar, haleluya. Itu gunung yang amarah tadi saya serut. Cobaan enggak percaya. Loh, saya sudah alami. Saya sudah alami. Kalau saya enggak alami, enggak saya cerita. Betul. Mau emosi, orang biasanya emosi, maaf ya. Suami istri harus tahu. Kalau laki-laki, suami lagi pulang kerja, capek, perut lapar. Jangan dibebani macam-macam, cerita macam-macam. Betul. Emosinya itu nanti meluap. Orang kalau capek itu mudah meluap. Loh istri pun ya begitu. Kalau enggak maaf saudara, ada istri itu marah-marah gara-gara apa? Gak diperhatikan sama suami. Maka suami-suami harus tahu, suka perhatikan istri. Mengasihi kan perhatikan. Betul? Saya percaya. Kuncinya cuma apa? Nyanyi Tuhan jawab. Praktekkan. Saya percaya saudara bisa. Menjauhi yang jahat itu. Amarah. Amarah aja, dosa amarah aja. Tidak usah dosa yang lain. Amarah aja belajar dulu. Saudara akan menguasai diri. Kalau saudara bisa menguasai diri. Itu tangga pertama saudara bisa menguasai diri. Saudara akan bisa naik terus. Sampai tangga. 9 buah itu. Yang atas itu apa? Kasih. Ini kuncinya. Menjauhi yang jahat. Bukan hanya menjauhi yang jahat. Lakukannya yang baik. Nah, melakukan yang baik. Nek orang itu baik ya tak balas baik. Kata firman Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa melakukan. Betul? Melakukan yang baik itu justru orang yang menyakiti kita harus melakukan yang baik. Maaf saudara. Pengalaman lagi. Lu betul kan pengalaman ini jadi berkat buat hidup kita supaya juga menjadi berkat saudara. Saya ini belajar mengasihi mertua saya itu
Ya bertahun-tahun saudara. Bukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun. Mengasihi mertua itu bertahun-tahun. Meskipun kadang saya bawa sesuatu. Langsung maaf saudara. Kadang-kadang pernah tak kasih baju. Waktu hari Natal. Saya kumpulkan uang untuk beli kain bayak ya. Istilah orang mertua saya pakai kebaya. Oh enggak diterima. Diuncal di atasnya genteng loh saudara. Tapi saya belajar. Saya tetap mengasihi. Terakhir, apa yang terjadi? Waktu saya enggak disapa. Kalau saya nyapa di jalan, karena dokternya sama. Kalau waktu ke dokter, ketemu di dokter kadang-kadang dulu Alora. Kalau dulu zamannya Alora, toko 6 ya. Zamannya dulu tuh. Ketemu gitu kadang-kadang jalan-jalan ketemu. Saya sojai, kalau orang guru kan sojai. Apa yang terjadi? Pasti melengos. Tapi satu hari Tuhan katakan, berdamai dengan mertua. Loh Tuhan, nanti enggak ngamuk tak Tuhan. Berdamai. Matius 5 ayat 23. Lakukan yang baik. Lakukan firman Tuhan. Berdamai. Ini mengiang-iang di telinga. Saudara, apa yang saya lakukan? Waktu itu masih punya anak 2. Saya masih naik sepeda motor. Belum pindah ke Jombang. Belum pindah ke Jombang. Saya naik sepeda motor. Ya, apa yang terjadi saya datang. Karena mertua saya itu di daerah Penele, saudara. Punya toko uli. Nah, itu kan ada dream banyak. Dan suami saya itu buka toko di sebelahnya nyervis sepeda motor. Saya enggak ngomong sama suami saya waktu itu. Kalau saya mau datang ke mamanya. Kalau ngomong pasti enggak boleh. Enggak boleh sama dia. Karena dia tahu bagaimana sifat mamanya nanti. Saya nanti takutnya diapa-apakan. Tapi saya belajar taat, melakukan firman Tuhan, lakukan yang baik. Saya datang saudara. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya datang, saya sojai, saya minta maaf kesalahan saya. Dia enggak terima saudara. Dreamnya Uli itu dikebrok-kebrok. Aku enggak mau lihat kamu. Sampai mati aku enggak mau lihat kamu. Tapi saya katakan, maafkan saya. Cuma gitu aja, saya cuma ngomong gitu. Apa yang terjadi? Saya cuma keluar setelah saya minta maaf. Kan tugas saya sudah selesai. Saya minta maaf, saya sudah lakukan yang baik. Saya keluar dari tokonya itu. Di jalan Penele itu. Air mata enggak bisa dibendung sampai saya berhentikan sepeda motor. Nangis sendiri. Saya katakan Tuhan, saya lakukan bagian saya. Engkau yang bekerja Tuhan untuk mertuaku. Pasti jadi baik. Kalau Tuhan sudah ngasih perintah itu pasti jadi baik. Saya percaya. Begitu apa yang terjadi, besoknya itu dia suruhan pembantunya panggil saya. Mau menerima saya. Sejak itu perdamaian terjadi. Sejak perdamaian terjadi, apa yang terjadi saudara? Berkat Allah tercurah. Suami saya mulai dirubah. Keluarga saya mulai dirubah. Ini loh. Kalau kita lakukan yang baik. Kasih kita tidak pura-pura. Dengan hati yang tulus. Kasih AKP ini. Oh luar biasa. Kita yang menerima berkat. Kalau saya tidak melakukan hal itu. Seperti kita doa itu enggak ada tutup gelas, minum saudara ada tutup gelas. Kalau selama tutup itu enggak dibuka. Saudara tidak akan menikmati air yang sejuk itu. Kebahagiaan itu enggak saudara akan nikmati. Dan setelah itu saya mulai menikmati. Memang proses. Akhirnya kami tahun 90 dipindahkan Tuhan ke Jombang. Waktu dipindahkan ke Jombang, saya menangis. Bukan menangis apa. Saya berpisah dengan Samuel sama Lukas karena tidak bisa ikut ke Jombang, dia harus di Surabaya.
Saat itu Tuhan katakan, kamu tidak usah khawatir tentang anak-anak. Aku akan berkati anak-anakmu. Akan buat anakmu berhasil. Setelah itu saya bisa tenang. Saya tidak nangis lagi. Kalau saya ingat anak saya katakan terima kasih Tuhan. Kau berjanji menjaga anakku. Kau berjanji membuat anakku berhasil. Setelah itu saya mengucap syukur aja. Tahu-tahu 10 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Saya betul-betul melakukan yang baik. Kasih yang tidak pura-pura. Tuhan akhirnya memulihkan keadaan kami. Maaf saudara, saya ini dulunya miskin. Bukan miskin tapi betul-betul gak punya saudara. Sering orang itu menghina kita. Tapi kalau kita melakukan firman, Tuhan itu bisa mengubah keadaan, membalik keadaan yang tidak baik. Tuhan bisa mengangkat. Bahkan didudukkan di tengah-tengah bangsawan. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan yang kaya jadi miskin. Kita yang miskin supaya jadi kaya. Itu Tuhan kita. Sebab itu, biarlah kasih kita jangan pura-pura. Karena saudara menabur, saya menabur kasih yang betul-betul kasih. Yang agape kepada mertua saya, kepada suami saya. Saya menuai. Melakukan yang baik, saya menuai. Saya sendiri tidak habis pikir. Tuhan izinkan kami ke Amerika sampai 12 kali. Secara manusia, mana ada pendeta desa Jombang, kota yang kecil. Ke Amerika loh, hampir setiap tahun. Paling sedikit setahun setengah. Kalau bukan Tuhan, itu loh. Betul. Itu. Makanya lakukan yang baik. Jauhilah jahat. Biar kasih kita tidak pura-pura. Tetapi kasih kita sungguh-sungguh kasih agape. Kasih daripada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara mau dipulihkan? Mari. Kita mau ngasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.